Hai, selamat datang kembali di channel Detectives. Di video kali ini gue mau menjelaskan tentang pengertian database. Dari mulai apa itu database, jenis-jenis database, serta cara bagaimana membuat database yang baik dan benar. Seperti biasa, di setiap video gue hanya menjelaskan apa-apa yang menurut gue penting buat kalian ketahui. Nah, buat hal-hal yang ingin kalian tanyakan atau ketahui namun gak gue jelasin sini, kalian boleh tinggalkan pertanyaan di kolom komentar. Oke, kita masuk ke pembahasan utama. Apa itu database? Simpelnya kalian bisa artikan database sebagai suatu tempat penyimpanan data atau tempat penyimpanan informasi. Ada beberapa produk-produk database yang bisa kalian gunakan. Di antaranya adalah Oracle, MySQL, SQL Server, serta Microsoft Access. Dan tentunya masih banyak lagi produk-produk keren yang kalian bisa gunakan untuk disandingkan dengan aplikasi yang nantinya kalian buat. Database memiliki beberapa komponen. Setidaknya ada 2 komponen yang kalian harus ketahui. Yang pertama adalah table, dan yang kedua adalah query. Kita bahas satu persatu. Yang pertama, table. Table adalah merupakan kumpulan data atau informasi yang diorganisasikan ke dalam bentuk baris atau record dan kolom atau field. Ini adalah contoh bentuk table. Baris paling atas yang berwarna hitam dan berisikan judul adalah field. Sementara baris-baris selanjutnya kalian bisa sebut record. Dalam membuat table ada beberapa istilah-istilah yang kalian harus ketahui. Yang pertama adalah data tipe. Data tipe ini digunakan untuk mengidentifikasi batasan atau format penulisan pada suatu field. Contoh, integer digunakan untuk field yang berisikan angka, kemudian teks atau varchar digunakan untuk field yang berisikan karakter huruf atau angka, serta datetime yang digunakan untuk mencatat tanggal atau waktu. Kemudian yang kedua, primary key. Primary key adalah suatu fungsi untuk membedakan antara record satu dengan record lainnya, atau bisa disebut sebagai field yang bersifat unik. Dan yang terakhir adalah auto-increment. Auto-increment adalah fungsi yang beroperasi pada field yang memiliki data tipe integer yang digunakan untuk memberikan nilai yang berurutan secara otomatis setiap kali ada penambahan record pada table. Setelah kalian memahami pengertian table, selanjutnya kalian perlu mengerti sedikit tentang pengertian query. Query adalah sintaks atau perintah yang digunakan untuk mengakses dan menampilkan data pada sistem database. Query terbagi menjadi 3 jenis. Jenis yang pertama adalah Data Definition Language. DDL adalah sebuah metode query SQL yang dipakai untuk mendefinisikan data di sebuah database. Dengan query inilah Anda dapat membuat table baru, mengubah table, atau menentukan struktur table. Kemudian yang kedua adalah Data Manipulation Language. DML adalah sebuah metode query yang biasa digunakan untuk menambah, mengubah, atau menghapus record pada suatu table. Sementara yang ketiga adalah Data Control Language. DCL adalah sebuah metode query yang dipakai untuk memberikan hak otorisasi akses database kepada pengguna. Buat pengenalan awal ini, gua rasa pemahaman dasar terhadap query kayaknya udah cukup, karena setelah ini gua mau memberikan pemahaman dasar lainnya yang gak kalah pentingnya. Selanjutnya, gua mau memberikan studi kasus dengan berandai kita mempunyai sebuah usaha, yaitu toko minuman. Selain menjual berbagai minuman, tentunya kita ingin di usaha kita itu mempunyai sebuah pendataan yang baik. Baik itu pendataan internal maupun
pendataan untuk kebutuhan eksternal. Nah, untuk bisa mencapai kebutuhan itu, biasanya gue memulai dengan menganalisa dokumen-dokumen yang nantinya ingin kita hasilkan. Contoh, kita ingin menghasilkan dokumen struk penjualan seperti pada gambar berikut. Pada gambar ini ada beberapa informasi yang kalian bisa lihat. Pertama adalah informasi tentang tanggal transaksi penjualan. Terus barang apa aja yang dijual. Kemudian nama pembeli, serta siapa kasir yang sedang bertugas. Nah, berarti yang pertama yang perlu kita siapkan adalah sebuah database. Contoh databasenya kita beri nama DB penjualan. Kemudian di dalam database kita harus membuat beberapa tabel yang berfungsi untuk menampung semua data-data yang berhubungan dengan transaksi penjualan seperti pada gambar struk penjualan. Tabel yang pertama kita buat adalah tabel barang. Tabel barang ini nantinya akan menampung daftar minuman yang menjadi daftar jual pada toko kita. Setelah kita buat tabel barang, selanjutnya kita buat tabel yang kedua, yaitu tabel kasir. Tabel ini fungsinya untuk menampung daftar karyawan atau kasir yang bertugas melayani pembeli. Setelah kedua tabel itu telah dibuat, baru kita buat tabel yang terakhir, yaitu tabel penjualan. Di tabel ini nantinya kita akan menyimpan seluruh data transaksi penjualan seperti informasi kapan transaksi dilakukan, barang apa aja yang terjual, sampai siapa kasir yang sedang bertugas. Nah, dengan membuat database seperti ini, kita sudah bisa mengakomodir kebutuhan kita terkait pendataan serta pembuatan struk penjualan. Oke, sekian video gua kali ini. Gua tahu video ini tentu masih banyak banget kekurangan, masih banyak banget materi yang belum sempet gua jelasin, karena sulit buat gua menjelaskan secara menyeluruh hanya dalam satu video aja. Maka dari itu support gua dengan cara subscribe, like, komen, dan share video ini. Karena dengan begitu gue bisa semakin semangat buat bikin video-video selanjutnya. Gua Falah Nur, ayo belajar. Semoga video ini bermanfaat buat kalian. Jangan lupa like, share, dan subscribe, oke?